Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdiman Syahrul dengan NIM F1G1 248. Di sini saya akan mempresentasikan materi review tentang data mining. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Data mining adalah proses analisis otomatis atau semi-otomatis terhadap kumpulan data besar untuk menemukan pola tersembunyi yang bermanfaat seperti cluster, outlier, atau dependen antar variabel. Seiring ledakan data di era big data, teknik ini menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam berbagai sektor industri dan akademik. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa definisi data mining menurut literatur mutakhir? 2. Tahapan proses dan metodologi apa yang umum digunakan? 3. Teknik dan metode apa yang berkembang? 4. Di bidang apa data mining diterapkan dan apa manfaatnya? 1.3 Tujuan. 1. Menyajikan definisi dan konsep data mining dari sumber terbaru dan terpercaya. 2. Menguraikan proses dan model standar yang digunakan. 3. Menjelaskan teknik-teknik penting beserta klasifikasinya. 4. Memberikan contoh aplikasi konkret serta tantangan yang dihadapi. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 Definisi data mining. Data mining adalah proses menemukan pola dalam kumpulan data besar dengan menggunakan teknik dari machine learning, statistik, dan sistem berbasis data untuk mengubah data menjadi struktur informasi yang mudah digunakan. 2.2 Proses standar. CRISP-DM. Model CRISP-DM adalah metodologi umum dalam data mining yang meliputi 6 fase utama. Yang pertama itu business understanding, yang kedua itu data understanding, yang ketiga itu data preparation, yang keempat itu modeling, yang kelima itu evaluation, yang keenam itu development. Model ini bersifat skilik dan sangat digunakan oleh praktisi industri. 2.3 Teknik dan metode. Menurut berbagai tinjauan literatur, teknik data mining dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama itu predictive methods atau dalam kurung supervised learning, yang artinya itu klasifikasi. Misalnya decision tree, neural network, SVM, regresi, dan prediksi. 2. Descriptive methods atau unsupervised learning. Misalnya itu clustering, asosiasi, outlier, detection. Lebih rinci, yang pertama itu asosiasi algoritma seperti a priori FP growth untuk menemukan item set yang sering terjadi dan realisasi antar item. Yang kedua itu clustering metode seperti K-means hierarchical clustering optics memungkinkan pengelompokan data berdasarkan kemiripan. 3. Klasifikasi. Yang pertama itu decision tree, neural network, SVM, dan lain-lain, sering digunakan dalam DSS, decision support system. Yang keempat itu deteksi anomali, yaitu menemukan data defisi atau outlier yang tidak bias. 2.4 pre-processing dan feature selection. Proses pengolahan data
cleaning, imputasi, standarisasi, dan transformasi sangat krusial untuk kualitas hasil mining. Fitur selection membantu memilih variabel yang paling bermakna, meningkatkan efisiensi dan interpretabilitas model. Bab 3, pembahasan 3.1 aplikasi data mining. Beberapa aplikasi nyata data mining dalam literatur. Yang pertama itu sistem pendukung keputusan atau yang sering disingkat DSS, klasifikasi dan clustering meningkatkan akurasi prediksi dan kualitas keputusan. Yang kedua itu bidang kesehatan, manufaktur, keamanan dan konstruksi. Yang artinya aplikasi beragam sesuai karakteristik data masing-masing bidang. Yang ketiga itu financial fraud detection, aplikasi dalam mendeteksi kecurangan keuangan menggunakan decision tree, logistic modelis, Bayesian networks dan neural network. 3.2 tantangan dan kendala. Yang pertama itu skalabilitas, algoritma perlu efisien saat data berkembang besar. Yang kedua itu kualitas data, noise missing, values, heterogenitas data mempengaruhi hasil mining. Yang ketiga itu interpretabilitas model. Model canggih seperti neural network sulit dipahami pengguna. Ini jadi perhatian utama dalam DSS dan health analysis. Bab 4, penutup. 3.3 kesimpulan. Data mining merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan machine learning, statistik, dan database untuk mengekstraksi pola tersembunyi dalam data besar. Metode ini sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan berbasis data. Model CRISP-DM adalah framework utama yang digunakan secara luas. Teknik seperti klasifikasi, clustering, asosiasi, dan fitur selection menjadi inti praktik, meski tantangan seperti kualitas data dan interpretabilitas masih perlu diperhatikan. 3.4 saran. Tingkatan proses pengolahan data untuk hasil yang lebih akurat. 2. Gunakan model interpretable untuk aplikasi kritis seperti kesehatan dan keuangan. 3. Perlu penelitian lebih lanjut pada integrasi metode privasi, preserving, dan utility mining. 4. Libatkan penggunaan akhir agar hasil mining dapat diadopsi secara efektif. Terima kasih, demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.